Tapi terkadang itu masih ada yang tanya, bang, Shiba itu bagus nggak sih? Gini loh cuy, kalau kalau meme itu ya, karakter meme itu spekulasi ya, karena dalam isi meme tuh nggak ada utility. Shiba apakah nggak ada di metaverse-nya? Pertanyaannya, metaverse-nya jalan nggak? Kalau metaverse-nya jalan, otomatis ada pembelian dong di situ. Kalau ada pembelian, udah pasti ada demand kan di situ. Nah pertanyaannya kan, metaverse-nya nggak ya jalan, tapi kan nggak ada pengguna gitu. Dan blockchain-nya juga dipertanyakan ya Shiba itu, teman-teman. Ya karena ada yang terciptanya Shiba Rim itu kan jadi pecah itu komunitas Shiba. Ada yang ngedukung Bond, ada yang ngedukung Shiba gitu. Dari situ udah brandingnya, apakah ini bang Shiba? Gini loh, Shiba itu ya ibarat kata meme kelas blue chip lah ibarat kata. Cuma memang udah peminatnya udah berkurang. Karena secara market cap udah tinggi. Secara market cap udah tinggi Shiba itu. Dengan supply 1 kuadriliun tuh meskipun udah di burn ya, tapi secara market cap udah tinggi Shiba itu. Jadi itulah yang penyebab berkurangnya peminat. Ya. Dan kita akan coba cek ini bagaimana price action Shiba Inu ya, teman. Tapi secara branding dia masih kuat. Bond tenggelam bang, yes betul banget Bond ya. Ya itu tadi mas ya. Jadi karena terciptanya Bond itu, yang gue lihat dari komunitas Shiba Inu tuh malah dipecah jadi 2 gitu loh. Jadi ada yang ngedukung Bond, ada yang ngedukung Shiba Inu. Harusnya ya kalau gue jadi Satoshi Kusama, sesuai visi Ryoshi aja, visi penciptanya aja, bahwa dia akan menjadikan Shiba Inu tuh ya inti dari ekosistemnya gitu kan. Sama Satoshi, Shiba Inu dijadiin inti cuma komunitas doang gitu. Jadi kesannya itu kayak komunitas di apa ya, gimana ya gue bilang ya, itu kalau persepsi gue ya, pandangan gue. Jadi komunitas hanya dibuat alat ya, hanya dibuat alat untuk nopang kekuatannya gitu, kekuatan dari Shiba Inu ekosistemnya gitu. Harusnya kan udah tahu Shiba Inu itu adalah token komunitas inti ya. Harusnya kan itu dijadikan gas fee. Ngapain harus diciptakan token lagi, terus Bond, terus diciptakan token lagi, ciptakan token lagi, ciptakan token lagi gitu. Itu yang sangat disayangkan. Makanya pecah, habis itu terciptalah Pauchen. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita langsung aja untuk gimana price action Shiba. Wow, Shiba udah confirm men. Lu ngeri sedap ini. Kok lu yakin bang ini udah confirm? Nih ya. Ngeri cuy. Ngeri cuy nih. Ini support kuat Shiba di tanggal 31 Desember 2025 jebol. Tuh kan, jebol. Ya. Ini parah sih. Gila. Dibalik lagi nih. Apakah ini nanti Shiba akan mengarah di kepala 66? Sekarang 67 ya. Sekarang 67 soalnya. Coba deh kita cek ya. Apakah memang ini memungkinkan Shiba Inu akan masih terus berlanjut turun? Gue pikir untuk demand sell-nya Wizard ini sangat besar men. Ini sangat besar. Sebenarnya sih gini loh cuy, lu bisa nyicil tapi jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Meskipun ini ada potensi turun, tapi kita lihat nih penurunnya udah lumayan besar nih untuk Shiba Inu. Ya, udah lumayan besar. Terus kalau kita cek stok RSI-nya, ini sebenarnya kayak pola-pola pergerakan Bitcoin ya teman ya. Jadi dia itu udah oversold, tapi masih ada chance turun sedikit lagi nih, sedikit lagi. Sabar. Nih kita tinggal tunggu di sini nih confirm, persilangan confirm, naik. Kapan gue nggak tahu. Yang pasti ini masih ada chance tekanan turun. Terlepas dari ini akan sedikit lagi, sebenarnya turun sedikit, habis itu kan naik kan. Terlepas dari itu, ini kita itu tinggal tunggu up-nya sebenarnya. Turun sedikit, up, udah. Kapannya itu kan, kapannya kita nggak tahu. Semua itu tergantung demand. Nah pertanyaannya demandnya sekarang gimana? Demandnya sekarang banyak yang jualan. Kita berharap atau expect bahwa malam ini naik, agak susah men. Kita butuh ngubahin ini. Yang tadinya
sell jadi banyak yang beli gitu. Nah, terus dari KDJ MACD-nya gimana bang? MACD masih confirm untuk turun ini. MACD nih ya, paling nggak dia ke situ tuh ini, jadi dia masih ada confirm turun men. Ini secara market gue pikir ini masih akan ada tekanan untuk SHIBA gitu. Dikit lagi tuh kan, kita tahu resisten dari pergerakan MACD-nya kan di sini. Ini udah turun di sini nih, kurang sedikit lagi just habis itu naik bus gitu ya. Ini nih kesempatan ini, jadi kayak gitu men. Itu yang gue lihat, ya. Terus kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. 4 jamnya gimana nih bang? Volumenya lu perhatikan, volume 4 jam aja banyak yang ngejualan ya, banyak jualan. Terus di time frame 4 jam juga yang gue lihat untuk moving average sama EMA-nya juga masih menjadi suatu resisten tuh di sini. Ini masih bisa memicu tekanan. Gue pikir ini bisa ke 66 atau enggak 65 ya, baru dia keangkat naik teman. Gue pikir dia masih bisa ke 66 sampai 65 sini nih. Ya, gue pikir masih akan ada chance tapi turun sedikit lagi nih. Gue pikir gini pola pergerakannya ya. Dan kalau kita compare coba ya, kita akan coba compare apakah memang ini akan turun ya. Coba akan turun seperti yang sebelumnya nih. Sebelumnya turun 9% ya dari titik support teratas. Kita akan coba cek dari titik supportnya di sini. Kalau misalkan turun 9% nyampe mana coba? 9,25 itu ya. 9,25. Ya pas banget sebenarnya, tadi itu udah nyentuh dia. Tapi ini masih ada potensi turun gitu nih. Di 66. Kalau dia ngikutin penurunan lower high lower low-nya, itu kan turun 9,25%. Ya, ini berarti masih ada chance dia tertahan di 66, di kepala 66. Ya, makanya tadi gue bilang di 66 65 udah. Ini 6590 ya. Kebelah 66 gitu, di 66. Poin di sini nih, gue pikir. Ya, lu bisa mulai masuk tuh di 66 65 itu udah mulai masuk. Intinya seperti itu. Oke. Kalaupun dia naik nyampe mana bang? Gue pikir dia masih nanti bisa back kepala 7 lagi sih. Ya, setelah turun di 65 66 itu. Oke, itu untuk Shiba Inu. Next berikutnya kita akan coba cek ya. Ini dari Mas Dwi ETH bang. Ku minus lumayan katanya.